Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rahma Mandasari dapat menjumpai Anda kembali dalam program Gurindam, bincang-bincang yang membahas masalah dan juga solusinya. Barang siapa hidup di dunia, taulah ia hanya sementara. Apabila banyak melihat dunia, tentulah banyak masalah mendera. Apabila bincang soal masalah, maka solusi harus pula jadi risalah. Pemirsa, Korps Wanita TNI Angkatan Laut dibentuk untuk mewadahi wanita Indonesia di bidang kemiliteran dan juga mengisi jabatan dalam organisasi TNI Angkatan Laut guna memenuhi tuntutan organisasi yang sejalan dengan emansipasi wanita. Sejauh mana sudah pengabdian dan kinerja Sri Kandi Angkatan Laut ini menjalankan peran, tugas dan fungsinya? Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dua orang wanita tangguh dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan. Sesaat lagi pemirsa setelah tayangan yang berikut ini. Sejalan dengan pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia pada awal dasawarsa tahun 1960-an, kebutuhan akan tenaga wanita dalam kedinasan Angkatan Laut semakin terasa karena adanya bidang tertentu yang lebih sesuai dikerjakan kaum wanita sesuai dengan kodratnya. Ide pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut dicetuskan oleh Komodor Yos Sudarso dan direalisasikan oleh Panglima Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata dengan dikeluarkannya surat keputusan Menpangal pada tanggal 26 Juni 1962 tentang pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut. Surat keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan perekrutan dan pendidikan calon anggota KOAL yang menghasilkan 12 orang perwira KOAL. Di tahun 2016 ini, KOAL genap berusia 53 tahun. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, TNI Angkatan Laut telah memberikan kesempatan yang luas bagi anggota KOAL untuk mengikuti pendidikan di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan yang disyaratkan bagi organisasi. Dalam tugas, prajurit KOAL kini tak lagi sekedar komplemen atau pelengkap para prajurit pria, tapi diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kodratnya sebagai perempuan. Iya, pemirsa, sudah hadir bersama saya saat ini Mayor Laut Kesehatan Wanita Dr. Gigi Yeti Triatni, spesialis ortodonti, Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Komang Makes. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Walaupun TNI Angkatan Laut nih pemirsa, tapi lembut sekali ternyata. Ada juga Ibu Mayor Laut khusus wanita Sulastri SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lembut juga ya. Ternyata lembut-lembut juga, tetap menyesuaikan. Wanita. Menyesuaikan. Ya baik, saya terlebih dahulu ke Ibu Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Komang Makes ya di Belawan. Mengapa Ibu memilih menjadi wanita TNI Angkatan Laut, Bu? Ya, kebetulan sesuai dengan profesi saya sebagai dokter gigi, saya itu ingin mengabdikan profesi saya kepada TNI Angkatan Laut dan sekaligus juga untuk mengembangkan profesi saya. Karena kebetulan juga di TNI Angkatan Laut ini adalah satu-satunya yang mempunyai lembaga kedokteran gigi atau biasa disebut Ladogi. Demikian, Mbak. Berarti memang cita-cita dari kecil ini Bu Yeti ya? Udah kepengen jadi dokter gigi pertamanya, terus ada Angkatan Laut, ada Ladogi ya, terus kepengen. Oke. Bagaimana sih Bu antusiasme kaum perempuan ini untuk mengikuti jejak Ibu dan menjadi taruna laut seperti Ibu? Seperti di Medan ini, yaitu antusiasnya cukup besar, itu bisa dilihat dari animo untuk penerimaan. Itu kan setiap tahun kita kan ada perekrutan untuk taruni, kemudian untuk bintara,
kemudian untuk perwira karirnya. Jadi dari situ cukup antusias cukup besar menjadi wanita angkatan laut. Oke, saya beralih nih ke Ibu Lastri nih. Kalau ini memang menjadi cita-cita dari kecilnya nih Ibu Yeti ya, menjadi dokter gigi dan mengabdi di TNI. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu Lastri? Sebenarnya sama. Kalau kami itu sebenarnya juga cita-cita saya dari kecil. Karena memang dulunya kita anak dari kampung dan kita kepingin masuk menjadi seorang TNI. Kampungnya di mana Bu Lastri? Kampung saya di Jawa. Oh, di Jawa ya? Iya, di Jawa. Dan pada saat itu kami kuliah di Universitas Hang Tuah, jurusan hukum. Dan di universitas tersebut juga ada kaitannya dengan Angkatan Laut, sehingga saya berkeinginan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Dan bertepatan kami masuk sebagai anggota Angkatan Laut pada tahun 2004, masuk melalui SPAPK, yang mana itu dari lulusan sarjana. Dan sampai sekarang kami masih berdinas di Angkatan Laut. Oke, baik. Nah, menurut Ibu Lastri nih, bagaimana sih peran dan kapasitasnya seorang prajurit Kowal ya, wanita TNI Angkatan Laut itu dalam bidang militer? Bukankah boleh dikatakan minim Bu Lastri? Karena kan perempuan ya tetap perempuan gitu. Gimana menurut Bu Lastri? Peran kami sebagai prajurit Kowal, dalam hal ini prajurit Angkatan Laut yang bagian wanita, peran dan kapasitas kami pada intinya tidak jauh berbeda dengan prajurit yang laki-laki. Jadi antara prajurit Kowal dengan yang pria itu sama peran, tugas maupun fungsinya. Meskipun jumlah kita cuma sedikit. Yang membuat kita minim itu dari jumlah personil kita. Personil wanita TNI dalam hal ini Kowal memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan personil pria. Sehingga untuk mengemban jabatan-jabatan yang sesuai bidang tugasnya juga ada keterbatasan, akan lebih banyak ke yang pria. Jadi untuk peran kita sebagai prajurit Kowal dengan prajurit wanita pria itu pada prinsipnya sama. Yang membedakan itu adalah kalau kita sebagai prajurit Kowal tidak lepas dari kodrat kita sebagai seorang wanita, itu aja yang membedakan. Oke. Nah, kalau kan berbeda nih dengan Ibu Yeti, kan memang bidang kesehatan ya, itu memang wanita perannya memang di situ, pas di situ nih. Kalau Ibu sendiri melihat seperti apa sih kapasitasnya prajurit Kowal ini gitu? Jadi masih merasakan masih ada diskriminasi nih, padahal kita juga bisa gitu, perempuan juga bisa. Bagaimana? Jadi yang membedakan sebetulnya yaitu tadi di kodrat ya, kodrat kita sebagai wanita pria itulah yang membedakan. Tapi pada dasarnya untuk melaksanakan tugas ya itu kita tidak beda. Jadi kita sama-sama sebagai prajurit TNI Angkatan Laut ya kita mengemban tugas, melaksanakan tugas ya sama dengan prianya. Jadi sesuai dengan kepangkatan, sesuai dengan jabatan gitu. Nah, contohnya yang sesuai dengan pria apa ini Bu yang dilakukan oleh Kowal sendiri? Sekarang ini kan kita sudah 2 tahun ini sudah ada Taruni ya, itu dipersiapkan nanti dia untuk mengawaki KRI di kapal-kapal gitu. Jadi disitulah kita menyamakan gitu. Jadi tidak ada lagi dulu mungkin Kowal itu masih untuk protokoler gitu aja kan, tapi kalau sekarang ini sudah mulai ada di KRI juga. Sudah mulai gitu ya. Oke, baik, ditahan dulu Ibu Yeti dan juga Bu Sulastri. Nanti kita lanjut lagi, seru sekali nih pemirsa. Saya yakin pemirsa di rumah juga penasaran ya. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi setelah tayangan berikut ini. Ya, kembali di program Gurindam pemirsa dan masih membahas tentang kiprah 2 orang wanita tangguh yang menjadi prajurit Kowal dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Belawan, Medan. Kembali ke Dokter Gigi Yeti nih, yang namanya prajurit Matra Laut begitu ya Bu ya. Kita tentu berpikir bahwa perempuan kan itu berarti juga bertugas di kapal ya, seperti yang tadi Bu katakan bahwa sudah dimulai ada Taruni yang bertugas mengawaki kapal. Nah, bagaimana dengan penempatan Kowal di kapal Republik Indonesia atau KRI yang sekarang ini gitu, jika dibandingkan sebelumnya
mungkin belum terlalu aktif begitu ya Bu ya. Betul. Seperti apa sih? Ya, jadi untuk KOWAL ya, Korps Wanita Angkatan Laut yang ditugaskan di KRI itu tentunya tetap dia sama dengan yang prianya. Jadi sekarang ini sudah 2 tahun ini ada taruni ya Mbak. Jadi memang belum lulus. Jadi tahun 2013 baru ada taruni. Jadi itu nanti dipersiapkan untuk mengawaki KRI prianya gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan itu kita mau tanya pengalaman nih. Kalau taruni lautnya itu baru ada belakangan tahun terakhir ya Bu ya. Kalau Ibu Sulastri, pengalaman menarik selama menjadi prajurit KOWAL itu apa Ibu Lastri? Pengalaman saya yang paling diingat gitu. Paling saya ingat pada tahun itu 2007. Pada saat itu saya pernah megang siswa di Bandung. Nah, kita mau ada acara lintas medan gitu kan Mbak. Nah, pada saat acara lintas medan kita nyari jalan dulu. Tersesat kami di situ. Itu di mana kawasannya? Itu ada di kawasan Tangkuban Perahu. Pernah kami, itulah pengalaman kami yang mana kami ada bersama rekan kami dari KOWAT juga ada. Tersesat kami di hutan itu. Tidak ketemu jalan keluarnya karena kami untuk membawa siswa besoknya itu. Nah, pada saat itu kita cari jalan dulu kan untuk pelaksanaan latihan. Rupanya tidak ditunjukkan jalan, jadi kami tersesat di hutan. Itu pengalaman kami yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Tapi tidak trauma dengan hutan ya Bu ya? Alhamdulillah tidak sampai sekarang. Itu pengalaman yang berharga. Kalau Ibu Yeti bagaimana selama menjadi prajurit? Apa pengalaman yang sangat berkesan? Selama saya jadi prajurit KOWAL yang sangat berkesan yaitu waktu saya mengikuti Surya Bhaskara Jaya. Jadi itu di TNI Angkatan Laut itu setiap tahun selalu diadakan Surya Bhaskara Jaya. Itu meliputi ada kegiatan bakti sosial. Keliling ya. Jadi kita menggunakan KRI tapi itu dari berbagai instansi. Jadi bisa dari TNI Angkatan Laut, bisa dari universitas, bisa dari mahasiswa, pelajar gitu yang mengawaki. Jadi nanti kita ada sasarannya. Misalnya kita di wilayah barat ini mau berlayar kemana dan mana yang daerah atau pulau terluar mana yang perlu kita bantu. Di situ kita mengadakan bakti sosial. Waktu itu saya di wilayah Aceh waktu itu ya. Jadi saya mengikuti KRI waktu itu Teluk Banten. Jadi di situ ada diawaki ada heli, terus kemudian ada skocinya, ada perahu karetnya. Karena waktu itu selama 1 bulan saya mengikuti berlayar 1 bulan. Terus nanti di pulau-pulau terluar itu kan KRI tidak bisa bersandar biasanya gitu. Jadi nanti kita lego jangkar di tengah. Jadi ya kita bisa naik perahu karet, bisa naik heli gitu kan, bisa naik skoci seperti itu Mbak. Jadi itu asik sekali memang mengikuti melihat keadaan kesehatan masyarakat gitu ya Bu ya. Apa sih yang Ibu temukan gitu? Mungkin dari satu daerah ke daerah yang lain ini khusus tentang kesehatan. Seperti apa Ibu? Kebetulan saya bidang saya kan dokter gigi ya Mbak ya. Jadi di situ kita memang berbagai profesi. Di situ ada dokter spesialis mata, untuk ada dokter spesialis bedahnya gitu. Dan kemudian saya waktu itu menangani gigi. Jadi di situ kita mengadakan pengobatan gigi. Ya ada pencabutan gigi, ada penambalan. Cuman di situ memang karena di pulau-pulau terluar ini kan masyarakatnya juga masih belum tahu ya untuk sakit gigi itu kan udah dibiarin gitu kan. Jadi ya banyak pencabutan di situ memang. Itu karena khusus ini. Kembali nih ke Ibu Lastri nih, bagaimana dengan fungsi dan peran prajurit KOWAL dalam menentukan kebijakan? Nah ini bagian yang sangat penting. Bagaimana sih Bu Lastri? Peran kami sebagai prajurit KOWAL, prajurit Angkatan Laut dan Wanita dalam menentukan kebijakan sangat penting dan sangat berperan di situ. Kenapa? Dalam mengambil satu kebijakan, peran KOWAL itu berdasarkan sesuai dengan fungsi, tugas dan jabatan yang diemban. Mungkin di situ ada kayak Dokter Yeti, dia sebagai Karukit, sehingga dia bisa memberikan saran pendapatnya mengenai kesehatan. Kalau kami sendiri sebagai sarjana hukum yang berdinas di Diskum Lantamal 1, jadi kami bisa memberikan saran pendapat kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan tersebut sesuai dengan bidang saya. Aturan-aturan mana yang boleh dilakukan, aturan mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana baiknya kita untuk mengambil suatu keputusan. Itu saran-saran kita sebagai KOWAL juga dibutuhkan di situ. Berarti jadi tidak pria saja. Tidak didominasi para pria. Ternyata perempuan prajurit KOWAL juga masih bisa ya menentukan sebuah kebijakan. Ditahan dulu, Ibu Mayor berdua.
Kita lanjut lagi pemirsa setelah tayangan yang berikut ini. Jadi kalau suka duka, kalau dikatakan suka ya, menjadi kowal itu adalah suatu kesukaan besar ya, khususnya untuk kami yang ada di Lantamal 1. Secara pribadi saya sangat, kalau dibilang dukanya nggak ada kayaknya ya, dukanya jadi kowal. Jadi banyak sukanya Mbak. Harapan kami untuk kowal ke depan bisa mendapat peluang yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan pria untuk berkiprah untuk kemajuan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Kalau kita berbicara tentang Ibu Yeti, Ibu Yeti memang ini salah satu tipe seorang wanita Korwani Angkatan Laut yang humanis. Dia tanggap terhadap tugas yang diberikan oleh dinas, termasuk juga Ibu Lastri. Ya, dua-duanya ini pangkatnya mayor semua. Kedua-duanya ini menurut saya, mereka ini berdua sangat harmonis dan sangat humanis, dan mereka apabila mendapatkan tugas langsung tanggap dan cepat mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kowal ini kan tentara wanita yang berada di Angkatan Laut. Kowal itu artinya Korp Wanita Angkatan Laut. Tentunya harapan saya untuk kowal ke depan ini semakin bagus dan semakin maju. Tentunya kita mengingat emansipasi wanita dulu yang keluarkan atau diawalin dengan adanya Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau-beliau ini nanti akan meneruskan, sehingga untuk ke depan ini kita harapkan bahwa kowal-kowal ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ya pemirsa, kembali di program Gurindam bersama dengan dua orang wanita tangguh prajurit kowal dari Lantamal 1 Belawan, Ibu Yeti. Laksamana Muda TNI Angkatan Laut itu Maria Rantetana adalah satu-satunya jenderal perempuan. Itu mengatakan bahwa saat ia sekolah di Australia, di luar negeri ya, perempuan Angkatan Laut itu juga dilatih bertugas di kapal selam selama berbulan-bulan itu Bu. Artinya ini peran pria, peran maskulin itu juga dijalankan gitu. Nah, ini kan beda ya. Bagaimana kalau di kita sendiri? Jadi seperti tadi Mbak udah saya sampaikan bahwa kita sebagai kowal itu kan yang membedakan itu kan kodrat wanita dengan pria itu tadi kan. Tapi dalam penugasan kita sebagai prajurit Angkatan Laut ya tidak beda dengan prianya. Jadi kita melaksanakan tugas sesuai dengan kepangkatan dan jabatan. Demikian. Iya, baik. Harus memang perempuan bekerja sesuai dengan kodratnya begitu ya. Tapi nih Bu, ngomong-ngomong, kalau misalnya suatu saat ditugaskan begitu, suatu saat situasinya berubah, Ibu Lastri mau begitu menjalankan tugas itu? Kalau itu tuh memang tugas yang harus kita laksanakan, suatu risiko yang harus kita ambil, kita selalu siap. Apapun tugas yang diberikan, kita harus siap. Ya. Itulah ciri khas seorang prajurit. Masih ke Ibu Lastri ini bicara soal prestasi. Nah, Ibu Sulastri ini menoreh sejarah, ya Bu ya, di Sumatera Utara ini saat dipilih menjadi komandan upacara wanita pertama dalam perayaan HUT RI tahun lalu ya Bu ya, tahun lalu 2015. Ya. Ceritain sedikit Bu pengalamannya seperti apa, nervous apa enggak? Sebenarnya kita juga meskipun kita seorang kowal, seorang prajurit wanita, pasti kita juga manusia kan gitu. Perasaan nervous itu ada sebenarnya. Ada ya Bu. Pada saat kita tunjuk, berapa persen? Ya mungkin bisa 50-50 lah. 50-50? Cukup banyak berarti. Gitu. Okay. Cuman kan kita dituntut. Pada saat kita dikasih perintah, kita ditugaskan, kita harus siap. Dari modal itulah membuat keberanian kita muncul. Sehingga rasa nervous tadi bisa tertutupi. Kan gitu. Karena kemarin itu kan kalau kita pikir Mbak, yang selama ini yang ditunjuk sebagai Danub itu kan selalu laki-laki. Ya. Jarang ada perempuan. Ya. Dan banyak juga orang komentar, kenapa harus perempuan, yang laki-laki masih ada? Karena kan gitu kan, pasti ada pemikiran orang yang seperti itu. Tapi karena pimpinan kita memberikan kepercayaan kepada saya pada saat itu untuk menjadi komandan upacara di sana, ya saya harus tunjukkan bahwa meskipun saya seorang wanita, saya juga seorang prajurit dan saya harus mampu dan harus bisa, kan gitu. Keluarga ada di sana saat itu?
Alhamdulillah ada, suami ada, anak ada. Menyaksikan dengan bangga Menyaksikan ini. itu. Si mama dengan suaranya yang lantang nih. Berarti atau jangan-jangan sampai terkejut, wah ini suara yang tidak pernah dikeluarkan sebelumnya. Tapi kalau suami nggak akan kaget, Mbak. Sudah terbiasa ya, Bu Karena ya. sama-sama dari TNI. anggota dari TNI, sehingga juga, ya. itulah memang tuntutan yang harus kita laksanakan, kan gitu. Baik. Kalau Ibu Yeti ini ada kendala tidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai prajurit Kowal? Alhamdulillah selama saya jadi Koal sudah berapa tahun ini ya, alhamdulillah tidak ada kendala. Itu Mbak, itu tadi tak lepas dari dukungan dari suami dan juga anak-anak Ya. yang Oke, tidak ada kendala. terakhir nih, Ibu Lastri, apa harapan Ibu terhadap kemajuan wanita ya? Mungkin di rumah ini pemirsa sedang menyaksikan kita, wah ini tergugah, saya tetapkan pilihan untuk menjadi wanita Kowal, begitu, Korps Wanita Angkatan Laut. Harapan saya ke depan, Kowal lebih profesionalisme lagi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan jabatannya dalam kedinasan, dan Kowal juga mampu membina keluarganya. Dia juga bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagaimana mestinya kodrat sebagai seorang wanita, dan lebih maju. Ya, siap Ibu. Siap Ibu Yeti, siap Ibu Sulastri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Talkshow Gurindam, dan semoga ini menginspirasi siapa saja, khususnya wanita-wanita Indonesia. Tidak hanya tangguh menjadi seorang prajurit, tapi juga tidak melupakan kodratnya sebagai istri dan juga ibu. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. sama-sama. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa, saya akan bacakan petikan bait Gurindam kontemporer. Perempuan memang rapuh hatinya, tapi berikan kerapuhan yang menjadi kekuatan keluarga. Tak sekuat pria, perempuan hanya punya 2 tangan, tapi berikan keduanya untuk dapat mengganda gunakan tangan. Jangan pernah rendahkan perasaannya, karena dalam tangis ia masih mampu ciptakan gelak tawa keluarga. Saya Rahma Mandasari undur diri pemirsa, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.